Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, saya Ramdah Muhammad Rajab, dosen Prodi Diploma 3 pada Politeknik Pariwisata Lombok, diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Psikologi Pelayanan pada semester 1 di tahun akademik 2024-2025 ini. Berikut adalah capaian dari mata kuliah ini seperti yang tertera pada sikap, yakni bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan original. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Taat dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademi. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, serta menginternalisasi nilai-nilai integritas dan sikap responsif, terpercaya, profesional pada Global Code of Ethics of Tourism, berkepribadian Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi pengetahuan, maka mahasiswa diarahkan untuk menguasai konsep teoritis tentang tata cara bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda dalam pelaksanaan tugas di bidang layanan makanan dan minuman, dan menguasai konsep teoritis tentang tata cara bekerja sama secara efektif dengan kolega dan pelanggan dalam pelaksanaan tugas bidang layanan makanan dan minuman. Adapun keterampilan umum yang diharapkan adalah mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, mampu menciptakan atau memberikan pemikiran atau ide-ide kreatif sebagai solusi pada suatu permasalahan yang terjadi di sekitarnya, serta mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Dan berikut keterampilan khusus yang diharapkan, yakni
mampu mengidentifikasi pelayanan kepada pelanggan dengan baik dan benar sesuai dengan standar operating procedure. CPMK 1 memiliki kemampuan yang tadi itu dari S1, S2, S3, S4 sampai dengan S11, P19 dan KU1. CPMK 2 memiliki kemampuan mengoperasionalkan sistem informasi otomatis S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, P14, KU2, KU7, dan KK24. Adapun deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip kualitas pelayanan di bidang hospitality. Bahan kajian dari mata kuliah ini adalah satu, bahan kajian pustaka yang utama, yakni Wayne Crosby et al. 2013 dengan judul Use Common Business Tools and Technology. William English Institute of TAPE, Association of Southeast Asian Nations. Yang kedua, Wayne Crosby et al. 2013, Operate an Automated Information System. William English Institute of TAFE, Association of Southeast Asian Nations. Adapun materi pendukungnya, satu, McLeod-Raymond, Sistem Informasi Manajemen, edisi ke-7. Dua, McLeod-Raymond, Sistem Informasi Manajemen, edisi ke-8, Pre-Halindo, Jakarta. Tiga, Azhar Susanto, Sistem Informasi Manajemen, Konsep dan Pengembangannya, Pre-Halindo, Jakarta. Empat, Sumadi Brata S, tahun 2008, Psikologi Pelayanan, Psikologi Kepribadian, Jakarta. Lima, Lalu Muhammad Amin, 2014, The Quantum One Heart, menuju kepribadian dahsyat, Yogyakarta. 6. Ned Nandi, Providing Excited Service. 7. Hamsu Hanapi and Lalu Ratmaje, 2018, Psikologi Pelayanan Wisata, Pelayanan Sepenuh Hati, Politeknik Pariwisata Lombok. 8. A. Nawar, 2002, Psikologi Pelayanan, Pengantar dalam Industri Hotel, Alberta, Bandung. 9. Hasan Ayub, 1994, Etika Islam Menuju Kehidupan yang Hakiki, Trigenda Karya, Bandung. Dan 10. Artikel, PPT, handouts, short videos, berita, dan berbagai bahan pemberitaan yang terkait lainnya. Adapun media pembelajaran yang kami pakai pada perkuliahan kali ini adalah satu, komputer, perangkat komputer, InFocus, dan perangkat audiovisual lainnya. Kemudian yang kedua, bahan simulasi di tempat pembelajaran yang bisa berupa SOP, peraturan, tata laksana, peralatan, beberapa peralatan
komputer, dan software terkait lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan peralatan yang nyata seperti database, fasilitas yang ada di sekitar kampus, informasi produk dan sistem yang nyata sebagai sebuah simulasi pada tempat belajar. Adapun RPS ini dilaksanakan di Gedung Perkuliahan 2 atau G2 lantai 3. Mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ini sesungguhnya tidak ada karena semua mahasiswa semester 1 wajib mengikuti perkuliahan ini. Berikut adalah program pembelajaran. Kami membaginya menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah jumlah waktu atau minggu pembelajaran yang di seluruh kampus Politeknik Pariwisata itu seragam, yakni 16 kali pertemuan dengan dipotong 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Jadi total ada 14 kali pertemuan dalam 1 semester. Untuk Politeknik Pariwisata Lombok, kami menerapkan model pembelajaran minggu teori dan minggu praktek. Adapun pada minggu teori, mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini 2 kali dalam sepekan. Misalnya Senin dan Rabu atau Selasa dan Kamis. Bagian kedua yakni sub CPMK yang tentunya kami sudah membaginya menjadi 14 kali pertemuan yang dimulai dari pengantar psikologi pelayanan, mengidentifikasi pengenalan psikologi pelayanan, mampu memahami teori-teori dasar dalam psikologi pelayanan, memahami komunikasi dalam psikologi pelayanan, memahami dan mengimplementasi nilai teknik konseling pendekatan interpersonal, mampu memahami dan mengimplementasi terkait psikologi konsumen, mampu memahami dan mengimplementasikan manajemen konflik dan resolusi dalam pelayanan, mampu memahami dan mengimplementasikan etika dalam psikologi pelayanan, mampu memahami dan mengimplementasikan kesejahteraan psikologis dalam konteks pelayanan, mampu memahami dan mengimplementasikan penanganan masalah psikologis dalam konteks pelayanan, mampu memahami dan mengimplementasikan psikologi pelayanan di berbagai bidang, mampu memahami evaluasi dan umpan balik dalam psikologi pelayanan. Selanjutnya, mampu memahami terkait pengembangan keterampilan profesional, serta pada pertemuan yang ke-14, mampu merencanakan dan membuat tugas akhir untuk penyusunan rencana pelayanan psikologis. Adapun bahan kajian atau topik yang ada
meliputi pada pertemuan pertama itu diawali dengan kontrak perkuliahan, kemudian dilanjut dengan pengantar psikologi pelayanan. Konsep dasar psikologi pelayanan, teori-teori psikologi pelayanan yang relevan dalam konteks pelayanan, prinsip komunikasi efektif dalam pelayanan, teknik-teknik konseling dasar dan pendekatan interpersonal, psikologi di balik keputusan konsumen dan kepuasan pelanggan, strategi manajemen konflik dan resolusi. Selanjutnya, kode etik dan prinsip etika dalam psikologi pelayanan. Kesejahteraan psikologis dalam konteks pelayanan. Identifikasi dan penanganan masalah psikologis umum yang dihadapi dalam pelayanan. Aplikasi psikologi pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Metode evaluasi efektivitas pelayanan dan umpan balik. Keterampilan profesional dan pengembangan diri dalam bidang psikologi pelayanan, serta penyusunan rencana pelayanan psikologis yang komprehensif. Bentuk atau metode pembelajaran dan media yang dilibatkan dan serta sumber belajar yang ada. Pada umumnya, perkuliahan ini memiliki bentuk satu, ceramah. Yang kedua, tentunya diawali dengan kegiatan interaktif, yakni diskusi kelompok. Selanjutnya, untuk melatih kepekaan mahasiswa terhadap penggunaan ICT, maka selalu dilakukan dengan komputer dan LCD, serta dengan memberi sumber belajar yang berupa handouts atau media di internet. Tak lupa pula, mereka kita ajak untuk lebih banyak berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil maupun kelompok yang melibatkan satu kelas. Adapun waktu pembelajaran yang disiapkan pada setiap kali pertemuan adalah 2 kali 50 menit per sesinya. Untuk penilaian pembelajaran, itu kita bagi menjadi 3, yang terdiri atas 1, pengalaman belajar, yakni tugas mahasiswa. Jadi setiap kali pertemuan, mahasiswa diberikan penugasan dalam hal-hal penting yang meliputi tugas, hak dan kewajibannya dalam mengikuti perkuliahan ini. Yang kedua, tentunya adalah tak pernah lupa kita menilai kesiapan dari mahasiswa itu sendiri dalam bentuk kehadiran, ketepatan, persesuaian, penguasaan materi, evaluasi, serta yang ketiga adalah grooming mereka masing-masing. Kemudian diikuti oleh bobot, dan yang terakhir adalah referensi. Baiklah, di bagian akhir dari perkuliahan ini, kami selaku dosen pengampu senantiasa memberikan penilaian kepada capaian belajar mahasiswa dengan skala yang kami buatkan rubrik sebagai berikut.
Ada mahasiswa yang nilainya sangat baik, kemudian baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Adapun rubrik yang ada sudah kami tuangkan di dalam RPS yang tentunya nanti akan dinilai oleh para penilai atau asesor. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini terkait mata kuliah ini. Akhirul kalam, yang baik itu dari Allah, yang tidak baik dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ingat hari ini ada apa? Hari ini kan tapi kalian masing-masing. Metode bagaimana mengetahui efektivitas pelayanan. Next. Some authors did start 1 March until 44. How? Don't start. Didn't start. Didn't start. Versus didn't start home depart until 4. Oke, analisis umpan balik dan media sosial. Takut ke lagu-lagu pas logo dengan ini dia udah karangnya. Arya, Elina, Ida. Kita langsung deskripsi. Ini volunteer dari kelompok 3, ya, akan mempresentasikan analisis data operasional. Silakan. Keputusan yang lebih baik itu didasarkan pada data faktual atau data faktual bukan asumsi. Yang kedua itu efisiensi yang lebih tinggi, mengidentifikasi pemborosan, memperbaiki proses yang tidak efisien pada analisis data operasional. Yang ketiga itu peningkatan kualitas, memastikan bahwa hasil operasional sesuai dengan standar yang diharapkan pada analisis data operasional yang ditentukan. Yang keempat itu penghematan biaya dengan mengoptimalkan sumber daya, biaya operasional dapat ditekan. Analisis data operasional dalam evaluasi. Yang pertama itu identifikasi masalah operasional pada analisis data operasional yang ditentukan pada basis tertentu. Analisis data membantu menemukan penyebab utama. Sederhananya ini seperti melihat mengajar itu melihat seberapa baik kita terbaik di bidang tersebut. Keuntungan dari benchmarking tersebut yaitu seperti meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan menemukan inovasi terbaru. Dan contohnya contoh benchmarking tersebut seperti misalnya sebuah restoran yang ingin meningkatkan penjualan mereka, melakukan benchmarking dengan restoran lain yang lebih sukses. Thank you. Pertama, KPI. KPI adalah metrik ukur yang digunakan untuk kinerja dan kemajuan bisnis terhadap tujuan yang
Fungsi dari KPI menentukan prioritas, memantau kemajuan, membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas. Deskripsi dari wawancara percakapan antara dua atau lebih untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Sedangkan deskripsi dari focus group description, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang suatu topik. Oke, thank you. Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam riset atau penelitian. Alat penting dalam pengumpulan data, khususnya dalam penelitian sosial, pemasaran, dan evaluasi. Keuntungannya sebagai berikut, yaitu pengumpulan data yang efisien, biaya yang relatif rendah, kemudahan analisis, anonymity dan kejujuran responden, fleksibilitas. Mengumpulkan dan menafsirkan data dari berbagai platform media sosial data ini. Oke, thank you. Kemudian yang kelompok 4. Ada piring? Ada. Ada. Di restoran itu ada? Ada. Mengumpulkan dan menafsirkan data dari berbagai platform media sosial data ini. Kerja utama KPI atau disingkat KPI adalah metrik terukur yang digunakan untuk kerja dan kemajuan bisnis terhadap tujuan dan fungsi dari KPI menentukan prioritas, memantau kemajuan, membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas. Oke, apa yang kalian? Sesuai dengan IQ ya? Baiklah. Karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Pesan saya, jaga kesehatan. Dan kalau berangkat dari rumah, pastikan bawa mantel hujan. Ya. Kemudian karena payung tidak banyak menolong. Kenapa tidak banyak menolong? Kalau kalian basah, tetap aja dan dikasih masuk. Ya, makanya pastikan pakai mantel hujan. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kalian mengganti baju yang kotor atau apa yang kotor itu sebelum masuk kelas. Intinya adalah kalian harus mencoba berkreasi bagaimana menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sepanjang musim hujan, yaitu kesehatan dan kebersihan. Nah, sesuai dengan pesan itu, saya harap kalian menjaga diri dengan lebih baik, jaga kesehatan, karena minggu depan kita akan melaksanakan UAS. Dan satu hal lagi, di Google Classroom saya sudah kirimkan beberapa ketentuan untuk mengikuti UAS tersebut. Salah satu di antaranya adalah mencari kembali foto profil yang dulu dan mencari peta yang hilang sudah kalian pandai mau kemana. Itu nanti kalian berfoto di depan peta, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Itu untuk bahan penilaian selama semester 1 ini. Paham? Paham. Nanti saya akan kirimkan lagi. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama baca ucapan Alhamdulillah. Akhirnya saya ucapkan selamat siang dan silakan
beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.